untuk SE baru biar bisa chipnya tercapai. Kalau tips dari Vira sendiri itu cuman kayak kunjungan ke instansi, terus teleponin, hubungin nasabahnya, ketemu face to face, jelasin produknya, dipelajarin dulu, diperdalam, terus tata bahasanya menjelaskannya lebih ringan biar nasabahnya mau, biar nasabahnya ngerti gitu. Terus pokoknya menjelaskan produknya dengan sebaik mungkin gitu Kak. Terus sering berhubungan ke instansi-instansi untuk perkenalan awal-awalnya dulu ya kan Kak. Terus minta nomor salah satu di instansi itu supaya mudah untuk menghubunginya kembali. Jadi kita harus sering kunjungan gitu. Karena kita keseringan kunjungan, jadi rata-rata guru-guru tuh pada tahu sama kita gitu. Pasti setiap anggaplah ada yang baru datang, mungkin ada yang orang-orang baru kan, pas datang ke instansi dia pada tahu nih nama-nama orang-orang lama kan, karena kita keseringan main ke instansi gitu kan. Jadi kata orangnya di awal-awalnya dulu sakit, habis itu nanti nikmati hasil gitu. Kalau Boy dulu tuh awal-awal baru masuk ke BSI ataupun yang di bawah EK ya, itu kebetulan BM yang lama tuh nargetin dalam satu hari itu Boy harus ada kunjungan 3 gitu, pagi dikunjungi, nanti sore Boy laporan lagi ke BM-nya langsung. Jadi dari sanalah awal-awal Boy berani mengunjungi instansi yang di luar-luar gitu. Jadi tiap hari kayak gitu kegiatannya Kak. Jadi udah kebiasaan, besok kedepannya walaupun Boy nggak datang lah, ibaratnya Boy datang ke sekolah ini, sekolah yang lain-lain tuh udah tahu pada sama Boy kan gitu. Jadi ngapa-ngapain dia langsung telepon sama Boy gitu, informasi apapun pasti ke Boy yang ditanya langsung, karena kesering kunjungan ke instansi dia udah tahu kita kan, mungkin hanya. Kalau untuk pencapaian bisa 1M, kalau Boy sih itu, kalau di sini kan kebetulan Kementerian Agama kan udah di BSI nih yang cabang Penan. Untuk MTS kami ada 13, Min ada 13, Man ada 5. Jadi kalau Boy itu kan nggak mungkin dalam satu hari bisa kunjungan ke seluruh sekolah. Jadi Boy bikin grup itu per instansi. Jadi misalnya hari ini Boy kunjungan ke MTS 1, itu buat instansi yang lain Boy share di grup setiap hari itu seputaran produk-produk yang di BSI. Jadi satu hari di MTS 1, yang lainnya juga tersampaikan informasi yang lain tentang BSI. Jadi informasinya dalam satu hari itu bisa mencakup seluruh sekolah gitu kalau dari Boy. Jadi ada yang dapat nasabahnya langsung face to face, ada yang juga dapatnya dari informasi di grup, nanti yang bisa langsung nelpon ke Boy langsung. Mungkin kalau Boy itu cuman Bu. Jadi cara saya untuk chip saya itu bisa normal atau mungkin kadang per bulannya bisa lebih tinggi itu dengan cara saya follow up ke instansi-instansi yang udah jalin kerjasama dengan BSI di sini. Nggak cuma berfokus di Kemenak aja. Kalau memang Kemenak kan memang udah payroll di BSI ya, tapi kan kita juga ada jalin kerjasama dengan instansi-instansi lain yang belum payroll di BSI. Jadi saya follow up juga ke instansi-instansi setiap hari. Setelah dari kunjungan itu saya telepon juga dari data-data yang diberikan oleh BSI, begitu Kak. Dan data-data yang dikasih dari PT EK juga saya follow up dengan menghubungi mereka satu persatu setiap harinya gitu Kak. Gitu aja sih Kak caranya kalau dari kita. Kak, kalau untuk targetan kunjungan itu per hari mungkin cuman cukup pas waktu jam istirahat aja yang bisa kita kunjungi, kayak sekolah-sekolah gitu kan, kayak instansi-instansi lainnya gitu kan. Mungkin nanti kalau misalnya sempat di jam istirahat juga kita ketemu dengan beberapa instansi-instansi yang gimana ya Kak, yang udah kita buat janji sebelumnya gitu. Kalau untuk telepon nggak ada ditentukan harus berapa, telepon aja sebanyak-banyaknya sampai dapat yang closingan gitu Kak. Kalau tips dari saya biar pede waktu kunjungan itu, terutama kalau di saya Kak ya, harus, kalau untuk diri pribadi itu harus rapi kan, harus wangi gitu kan, terus harus menguasai
harus menguasai teknik apa namanya tuh, public speakingnya yang bagus gitu kan, supaya nasabah-nasabahnya, calon-calon nasabahnya mengerti dengan produk kita yang kita pasarkan, begitu Pak. Harus kita kuasai dulu gitu. Bagaimana untuk produk ini harus kita jelaskan dengan bahasa kita sendiri, bahasa yang mudah dimengerti oleh nasabahnya gitu Pak. Kalau buat SLA real time sih kebetulan kan itu udah data feeding dari ini ya, dari Eka juga, dari BSI ya, yang udah di-share ke cabang. Nanti kita tinggal follow up nasabahnya aja lagi Mbak. Tinggal menawarkan kan, bedanya dari produk yang biasa kan itu manual, prosesnya lebih lama. Kalau SLA real time kan bisa lebih mengedukasi nasabahnya, proses di hari yang sama dan langsung cair di hari yang sama, jadi nasabah nggak nunggu lama. Jadi kebanyakan kayak gitu aja Mbak kalau dari Boy. Awalnya ditelepon dulu Mbak, ditelepon, dijanjikan kalau bisa ketemu kalau nasabahnya bisa datang ke kantor, atau yang tadi memastikan dulu, nanti closingnya langsung di tempat gitu. Oh boleh Kak, kalau untuk nasabah, contohnya untuk nasabah SLA aja lah ya Kak ya, yang udah dikasih sama PT Eka kan tuh data-datanya. Kalau SLA itu saya biasanya kan setiap tanggal 1 sampai tanggal 5 itu pensiunan banyak ya datang ke kantor tuh ngambil gaji. Jadi saya prospeknya langsung di sini aja. Jadi saya dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu nggak kemana-mana, cuma di sini aja nawarin produk-produk SLA itu ke pensiunan. Kalau contohnya itu saya paling menawarkan mereka dengan gimana ya, misalnya nih Kak, Bu ini kita lagi ada sistem cepat cair nih, pinjaman cepat cair, cairnya cuma dalam 1 hari. Ini khusus untuk pensiunan aja loh Bu, nggak ada di tempat lain, cuma ada di BSI. Kapan lagi kan Bu? Kalau Ibu memang butuh, kita bisa cepat nih cairin dalam 1 hari. Kalau memang Ibu mau, langsung aja sama saya biar saya prospek gitu. Cair kayak mana? Maksudnya kan mereka tuh bertanya-tanya kan, maksudnya pencairan seperti apa gitu. Pencairan pinjaman Bu, kalau misalnya Ibu kan sebelumnya udah punya nih katanya. Iya, memang udah punya, tapi ini kan masih bisa top up. Terus kita top upnya cairnya dalam 1 hari aja Bu, jadi Ibu nggak perlu nunggu berlama-lama kayak bisa seminggu 2 minggu, sehari 2 hari udah bisa cair. Begitu aja Kak, untuk membujuk-bujuk nasabah-nasabahnya gitu supaya mau closingan. Kalau nasabahnya susah itu di closing, itu paling kalau dari kita sendiri kayak paling kayak iya Kak, iya Pak Bu, nggak apa-apa sekarang nggak butuh, tapi untuk sekarang simpan aja dulu Bu nomor saya, atau nanti bisa dihubungi ke sayanya gitu. Kalau misalnya nanti udah membutuhkan, tinggal telepon aja ya Bu, jadi ibunya nggak perlu ke kantor untuk repot-repot, nanti hubungi saya aja, nanti saya aja yang ngedatangin ibu biar kita closing gitu. Ya Kak, jadi gini, kalau dari Boy sih, kalau untuk prospek nasabah biasanya sih langsung face to face ya Kak. Kalau lihat telepon kan rata-rata takut penipuan, jadi langsung ketemu sama nasabah. Kalau mungkin bikin janji nasabah ke kantor, ataupun Boy yang langsung mendatangi nasabahnya. Nah, jadi Boy fokus anggap salah satu produk mungkin yang prapen ihram. Jadi Boy tanya dulu nih nasabahnya berapa tahun lagi mau pensiun. Kalau nasabahnya rata-rata yang 10 tahun, itu biasanya Boy prospek langsung ke prapen ihram. Biasa di sana Boy lebih menjelaskan ke nasabah perbedaan dari produk kita dari bank-bank lain gitu. Kebetulan nih Bu, di BSI kita lagi ada program prapen ihram, itu nasabahnya dikasih umroh gratis tanpa diundi, dan ini kebetulan cuma ada di BSI itu. Dan habis itu nanti kan nasabah yang namanya gratis pasti mau ya Kak, gratis dikasih cuma-cuma dari BSI ke nasabah. Gitulah kalau dari gue palingan. Ini kebetulan program ini yang cuma ada di bulan ini aja Bu, bulan depan nggak ada lagi nih. Anggap di pricingnya yang murah gitu. Ini bulan ini lagi promo nih Bu, pricingnya murah. Kalau bulan depan belum tahu nih, mana tahu di atas ini lagi nih
kebetulan ini emang nama ibu juga nih yang dapat nih, yang nasabah lain nggak dapat gitu namanya. Mungkin gitu Kak, ditekankan ke nasabahnya, ibaratnya kesempatan ini cuma ada di bulan ini gitu, bulan depannya nggak ada lagi kesempatan. Nasabah kan rata-rata yang udah tua anggap untuk pensiun kan, rata-rata pasti ingin menghindari yang namanya riba. Jadi kita jelasin nih apa bedanya bank konven sama bank syariah Indonesia. Rata-rata yang pensiunan tuh rata-rata pengen pas hari tuanya tuh tenang gitu kan, pengen menghindari yang riba. Itulah Bu bagusnya di BSI. Kalau di bank syariah Indonesia ini kita itu ada akadnya, tergantung pengajuan ibu maunya apa gitu. Insya Allah tuh nanti pengajuan di BSI-nya lebih berkah gitu Bu, karena kita di sini ada kejelasannya. Anggap ibu pengajuan 100 juta dan kami pasti marketing di awal nanya nih apa fungsi uangnya, anggap ibu pengen renovasi atau pembelian yang lain-lain. Jadi di sana kita nanti ada akadnya nih. Nah, anggap ibu beli bahan bangunan, akadnya ini gitu, jelasin akad-akadnya satu-satu ke nasabahnya biar lebih jelas kan. Nasabah kan rata-rata kiranya itu minjam bank, baliknya lagi uang lagi ke nasabah gitu kan, pengertiannya rata-rata kan. Jadi kan kalau di bank syariah ini prinsipnya jual beli Bu, anggap dikasih aja contohnya kayak beli ini Bu, beli minuman ibu nih, anggap JJ, minuman JJ nih, minum JJ ini boy beli ke toko 500 rupiah, nanti boy jual lagi ke ibu menjadi 1000 gitu, dijelaskan kayak gitu ke nasabahnya. Jadi keuntungan kami yang dari bank syariah yang 500-nya lagi bukan bunga ya Bu, di sini kami margin bagi hasil ke nasabah gitu, jual beli kan. Itu Kak, kalau misalnya kita menjalin kedekatan sama nasabah, biasanya kan dia bisa mempromosikan kita nih, pelayanan sama boy enak nih gitu. Kami kan di sini juga ada 5 nih, rata-rata tuh alhamdulillah setiap nasabah datang gitu pasti diarahin ke boy, maupun itu dari security yang di bawah, rata-rata nyari gitu pelayan. Mungkin dari pelayanan juga diutamakan gitu kan, pelayanan kita ke nasabah. Jadi kalau dari boy pribadi sih membawakan diri, namanya menghadapi orang tua. Jadi anak, gimana perilaku anak ke orang tua gitu, bikin dia lebih aware ke kita gitu kan. Jadi dia bisa ngasih referral gitu dari nasabah-nasabah, kedekatan sama nasabah gitu. Oh, kalau udah cair biasanya masih komunikasi Kak. Rata-rata kan udah cair malahan dia mereferalkan teman-teman yang lain gitu. Yang namanya marketing itu kan pasti di awal kita interview kan udah ditanya nih gimana kitanya, udah pernah jualan gitu kan. Dari boy sih, walaupun kita ada chip, setidaknya mungkin apa nih kesalahan kita sebelumnya kenapa nggak chip, mungkin prospeknya yang kurang atau kunjungannya yang kurang, jadi dilebihin lagi gitu. Makanya salah satunya kepikiran bikin grup di mana boy kunjungan dalam 1 hari ini, tapi informasi gue bisa sampai ke seluruh ke guru-guru yang lain juga. Jadi boy pakai hukum peluang gitu, dalam 1 hari anggaplah kunjungan di telepon atau dihubungi nasabahnya di 10 orang, mana tahu dari 10 orang pasti ada yang nyangkut 1 gitu. Jadi pakai hukum peluang juga nih Kak, makin sering gitu, mana tahu ada yang mau sama produk BSI gitu kan. Penting jangan pernah bosan untuk mengingatkan nasabahnya juga nih, untuk mengingatkan produk-produk BSI. Kalau ada produk yang baru kita harus langsung share nih ke nasabah-nasabahnya. Kalau misalnya kalau bisa sih bagusnya langsung ketemu nih, bikin sosialisasi langsung di sekolahnya biar lebih sampai informasinya. Kalau di sini kan kadang-kadang dibikin juga nih acaranya di sekolahnya langsung gitu bikin. Jadi jangan pernah down lah gitu, namanya hidup ya Mbak, pasti ada turun naiknya. Tapi kalau bisa normal lah, tergantung tindakan dari kitanya mau nggak berjuang terus gitu kan. Mungkin dari itu. Namanya marketing kita tuh harus selalu berjuang gitu. Namanya semakin banyak kita mau banyak peluang, harus banyak untuk prospeknya, banyakin prospeknya, kuatin prospeknya gitu. Jangan dikasih kendor gitu, apalagi kita marketing. Kalau misalnya pikiran kita 2M itu besar, mungkin untuk 1 orang mungkin, tapi kalau 2M-nya ada untuk di 5 orang, bagi 2M bagi 5 kecil jadinya kan. Jadi yang bikin kita down tuh dari pikiran kita sendiri. Biar kedepannya lebih ringan, jadi 2M-nya pikirnya
kecil lah 2M begitu untuk di 5 orang. Mungkin dari Bu itu aja Pak. Kalau dari Tira sih closing statementnya cuman ya jangan pernah puas ya dengan tercapainya target yang udah ditargetkan untuk kita. Kita harus tetap terus berproses karena kita sebagai marketing ini kan memang itu ya tujuannya, bukan hanya untuk mencapai target tapi harus bisa melampaui lebih dari target yang seharusnya ditargetkan untuk kita.